Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Selvi Rasda Mayora, dan teman saya ada Safadinda Triandana. Yang ketiga ada Indriani. Baik, kami akan membacakan materi kami yang berjudul tentang meningkatkan kemampuan bahasa lisan drama melalui dramatisiasi kreatif. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu keterampilan berbahasa lisan. Berbicara merupakan kegiatan menyampaikan pesan melalui berbahasa lisan. Berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Menurut Haryadi dan Zamzami mengatakan bahwa berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Burhan Nurgianto, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Menurut Mulgrave, merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Hampir-hampir secara langsung, apakah pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa lisan merupakan dasar utama dari pengajaran bahasa, karena kemampuan berbahasa lisan merupakan mode ekspresi yang sering digunakan, merupakan bentuk kemampuan pertama yang biasanya dipelajari anak-anak, merupakan tipe kemampuan bahasa yang paling umum dipakai. Adapun manfaat keterampilan bahasa lisan, berbicara dengan mendengarkan adalah dua jenis keterampilan berbahasa lisan yang sangat erat kaitannya. Berbicara bersifat produktif, sedangkan mendengarkan bersifat respektif. Dalam memperoleh atau belajar suatu bahasa, keterampilan berbahasa jenis reseptif tampaknya banyak mendukung memperolehan bahasa jenis produktif. Dalam suatu peristiwa komunikasi, sering kali beberapa jenis keterampilan berbahasa digunakan secara bersama-sama guna mencapai tujuan komunikasi. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara bergantung kepada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang, misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, dan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 19160055. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. Dalam proses belajar bahasa di sekolah, siswa mengembangkan sikap keterampilan secara vertikal. Maksudnya adalah mereka sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum sempurna. Makin lama keterampilan tersebut menjadi sempurna. Dalam arti strukturnya menjadi semakin benar pilihan kata, maka semakin tepat dan kalimat semakin bervariasi. Pengajaran bicara yang selama ini dilaksanakan menganggap bicara sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Di dalam praktiknya, pengajaran bicara dilaksanakan dengan menyuruh siswa berdiri di depan kelas untuk berbicara atau berpidato. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dan menyimak. Sedangkan tugas guru adalah mengembangkan pengajaran berbicara berhubungan dengan kegiatan lain seperti menyimak, membaca, serta berkaitan dengan pokok pembicaraan. Di sini ada kegiatan dalam proses kegiatan pembelajaran berbicara, yaitu yang pertama ada percakapan, yaitu bentuk ekspresi lisan yang alami dan bersifat tidak resmi. Dan yang kedua ada bicara estetik. Bicara estetik ini teknik yang dipakai oleh siswa setelah membaca karya sastra. Dan yang ketiga ada bicara untuk menyampaikan informasi kegiatan. Ialah siswa melaporkan informasi secara lisan dalam wawancara ataupun debat. Dan yang terakhir ada kegiatan dramatik.
Kegiatan ini melatih siswa untuk berinteraksi dengan teman sekelas untuk berbagi pengalaman. Nah, di sini juga ada kegiatan untuk melatih keterampilan berbicara. Yang pertama ada menyampaikan informasi di kelas tinggi. Untuk kegiatan ini misalnya seperti berpidato. Dan yang kedua ada partisipasi dalam diskusi untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lainnya dan guru juga. Dan yang terakhir, ada berbicara, menghibur, dan menyajikan pertunjukan. Misalnya, siswa menyajikan drama ataupun sandiwara, atau membaca puisi, atau juga bisa dengan bercerita. Metode pembelajaran diantaranya bercerita, diskusi, percakapan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Dinda Triandana, NPM 19160100. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Akan menjelaskan tentang dramatisasi kreatif. Dramatisasi atau bermain peran atau drama adalah kegiatan mementaskan lakon atau cerita. Biasanya cerita yang dilakonkan sudah dalam bentuk drama. Guru dan siswa terlebih dahulu mempersiapkan naskah atau skenario, perilaku, dan perlengkapan. Bermain drama lebih kompleks daripada bermain peran. Melalui dramatisasi, siswa dilatih untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya dalam bentuk bahasa lisan. Lalu ada meningkatkan kemampuan berbahasa lisan melalui dramatisasi kreatif beserta penerapannya. Melalui kegiatan dramatisasi, berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang sangat amat fungsional dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Betapa tidak, karena dengan berbicara, kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan apabila setiap orang, lebih-lebih siswa, dituntut keterampilannya untuk mampu menyimak dan berbicara dengan baik. Strategi pembelajaran berbicara melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif agar strategi yang dipilih dan diterapkan dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip yang melandasi pembelajaran berbahasa lisan seperti berikut ini. Yang pertama, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mempunyai tujuan yang jelas yang diketahui oleh guru dan siswa. Yang kedua, ada pengajaran keterampilan berbahasa lisan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Ada yang ketiga, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada diri siswa. Yang keempat, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus benar-benar mengajar, bukan menguji. Artinya, skor yang diperoleh siswa harus dipandang sebagai balikan bagi guru. 5. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan juga harus memenuhi kriteria, yaitu relevan dengan tujuan pembelajaran, lalu memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, ada menantang dan merangsang siswa untuk belajar, dan juga mengembangkan kreativitas siswa secara individual maupun kelompok, serta mengarahkan aktivitas belajar siswa pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan juga mudah diterapkan dan tidak menuntut peralatan yang rumit, serta menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan contoh penerapan dalam materi meningkatkan kemampuan berbahasa lisan melalui dramatisasi kreatif yang berjudulkan
bertemakan tentang pendidikan. Pada suatu hari, mereka bertiga, Safa, Indriani, Selvi, sedang berkumpul di sebuah taman sekolah mereka saat jam istirahat. Selvi, kok kamu pas ditanya Pak Hendra, tadi kok nggak bisa jawab, Vi? Kenapa? Ya emang aku nggak bisa jawab. Mau gimana lagi? Itu berarti kamu nggak belajar dong, Vi. Iya kan? Iya sih. Aku mau ke toilet dulu ya. Udah nggak tahan nih. Maaf ya. Belajar itu penting, Pi. Jadi kamu jangan menghabiskan waktu kamu untuk bermain saja dong. Kamu juga harus bisa meluangkan waktu kamu untuk belajar. Aku mau ke toilet dulu ya. Udah nggak tahan nih. Maaf ya. Ya udah, buruan sana. Vi, kamu nggak boleh membuang banyak waktumu untuk yang kurang bermanfaat. Kamu harus belajar dengan giat supaya kalau ditanya guru, bisa jawab. Kamu perhatiin deh teman kita Indri. Dia hampir selalu bisa menjawab soal dengan baik. Apalagi kalau cuma ditanya hal yang mudah. Ya sih, tapi mau gimana lagi? Aku males banget kalau mau belajar. Kalau kamu malas, sampai kapanpun kamu akan seperti itu. Kamu mau nanti tidak lulus-lulus. Nggak tahu deh, kalian itu gimana sih? Kok selalu punya semangat untuk belajar gitu? Kalau aku baru buka-buka aja udah males banget rasanya. Mulai setahap demi setahap, untuk pertama kali mungkin akan kesulitan. Membiasakan diri dengan belajar. Kamu harus bisa mengawalinya secara perlahan. Caranya gimana? Luangkan 5-10 menit dan pastiin kamu memaksakan diri untuk membuka buku tersebut. Gitu ya? Emang 5-10 menit udah biasa buat kita ngerti apa yang kita pelajari. Itu kan kamu, kalau aku mana bisa paham cuma baca buku 5-10 menit. Maksudku 5-10 menit itu cuma permulaan. Dengan begitu, kamu akan terbiasa baca buku sampai lama dan akhirnya kamu akan merasa nyaman belajar hingga berjam-jam. Oh gitu, aku coba nanti ya. Betul ya, tuh lihat teman kita, si Indri. Dia selalu menjadi salah satu yang terbaik di kelas kita. Bukan mau membandingkan kamu dengan dia, tapi semestinya Indri bisa jadi inspirasi buat kamu. Iya, aku akan belajar mulai sekarang. Sip deh kalau gitu. Udah yuk mau masuk kelas nih. Yuk masuk. Oh iya, Indri mana ya? Kok sampai sekarang belum datang juga? Ya udah, kita tunggu di dalam kelas aja yuk. Siapa tahu dia udah ada di kelas. Oke, ayo. Selesai. Sekian penampilan dramatisasi dari kami. Apabila ada salah kata dan penyebutan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.